Hai, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Seperti post gue yang terakhir, gue positif COVID dan beruntungnya sekarang gue sudah sembuh. Buat teman-teman semua tetap jaga prokes ya. Dan video pertama setelah sembuh ini, mari kita bahas One Piece chapter 1019. Pertarungan di Onigashima sepertinya masih berlanjut ya. Di chapter sebelumnya kita melihat pertarungan antara Jinbei dan juga Hushu. Dan sepertinya juga untuk beberapa chapter ke depan akan fokus memperlihatkan para bawahan Kaido yang dilawan oleh aliansi samurai dan juga bajak laut. Rilisan minggu ini cukup menarik karena ada kolaborasi antara One Piece dan juga Where is Wally. Gimana? Wally-nya udah ketemu belum? Selain mencari di mana keberadaan Wally, kita juga bisa lihat banyak tokoh-tokoh One Piece di sana. Bukan cuman orang-orang yang sedang bertarung di Onigashima, tapi ada karakter lain yang muncul. Salah satunya kelompok Buggy yang lagi kabur dari Impel Down. Kalau kalian udah nemuin karakter apa aja? Anyway, sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya kalau subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Chapter dibuka dengan memperlihatkan pertarungan antara Sanji dan juga Queen. Yang menarik adalah ketika serangan beam yang dikeluarkan oleh Queen, itu Sanji bilang kalau Franky bakal seneng untuk mengetahui lebih lanjut tentang itu. Mungkin ini bisa jadi salah satu spoiler juga untuk kedepannya bahwa Franky bakal mengupgrade teknologinya setelah mempelajari dari Queen. Entah nantinya Franky ikutan join melawan Queen atau mungkin di akhir perang Franky menemukan laboratoriumnya Queen dan mempelajari banyak hal di sana. Mungkin bisa jadi ya. Terus ada Zoro yang tubuhnya masih penuh perban. Sudah nggak sabar untuk mendapatkan suntikan doping dari Dr. Minks dan kembali ke medan perang. Nanti ketika Zoro kembali, apakah dia bakal kembali ke atap untuk melawan Kaido lagi? Atau dia akan melawan King? Sejauh ini dari 3 bawahan Kaido ini yang masih belum dapat sorotan untuk waktu yang lama adalah King. Kita tahu sebelumnya Marco melawan King dan juga Queen dan cukup kesulitan. Sekarang Queen akhirnya dilawan oleh Sanji. Nggak menutup kemungkinan kalau King bakal melawan Zoro. Bakal keren juga kan ya, 2 orang monster dari bajak laut topi jerami mengalahkan 2 dari 3 All Stars Beast Pirates. Luffy akhirnya sudah berada di kapal selam Heart Pirates. Para kru bajak laut Heart Pirates pun cukup kebingungan gimana untuk menolong Luffy. Tapi akhirnya Luffy sadar dan berteriak untuk meminta daging. Obat dari segala obat untuk Luffy adalah daging, ya kan? Setuju pasti. Mungkin kalau Luffy itu orang Indonesia pasti udah dikasih teh hangat ya. Masuk ke inti dari chapter 1019 ini. Sesuai dengan judulnya, Triceracopter. Di sini pertarungan antara Franky dan juga Sasaki semakin serius. Terlihat dari kondisi Sasaki dan juga Franky, mereka berdua sudah bertarung cukup sengit dan terlihat Sasaki terluka cukup parah di bagian perutnya. Dari bentuk lukanya, jelas itu terkena serangan Franky Victory V-Slash. Giliran Sasaki melakukan serangan. Dia menggunakan pedangnya yang terdiri dari pisau-pisau kecil dari pangkal sampai ujung pedangnya dan memutarkannya. Bukan cuma pisau pedangnya aja yang bisa berputar. Kali ini bagian lehernya yang seperti tanduk itu juga bisa berputar. Triceratops nih kan, dinosaurus nih, kan ada ini nih. Ini tuh ternyata bisa muter. Jadi kayak baling-baling helikopter gitu. Waduh, ternyata selama ini kita sudah salah ya. Imajinasi Oda Sensei memang luar biasa. Mungkin Sasaki ini terlalu harafiah mengartikan gelar Tobiropo yang berarti Flying Six. Dia benar-benar flying dong. Kalau dilihat dari kepanikan para anggota Beast Pirates, jurus dari Sasaki ini bisa dibilang salah satu jurus andalannya. Franky terlihat cukup tangguh untuk bertahan dari serangan Sasaki ini. Pertahanan dari General Franky memang nggak main-main. Lepas dari serangan pedang berputar Sasaki, dia kembali melancarkan serangan, masih dengan leher berputarnya. Kali ini dia mengambil momentum ke belakang dan menyeruduk Franky tepat dari depan.
Franky cukup kuat untuk bertahan dari serangan ini dan melakukan serangan balasan dengan General Suplex, sebuah teknik bantingan ke belakang. Selagi Sasaki terjatuh, perut yang merupakan bagian terlemah dari tubuh Sasaki terbuka lebar dan Franky nggak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyerangnya. Tapi sayang sekali, Sasaki bisa menghindar dengan terbang, masih menggunakan leher berputarnya. Sasaki kembali menyerang sampai pedang dari General Franky patah. Franky cukup kesulitan tapi akhirnya dapat membalas serangan dengan General Cannon. Serangan ini cukup telak mengenai Sasaki, tapi masih belum cukup untuk membuatnya tumbang. Dengan luka yang cukup parah, Sasaki siap melancarkan serangan terakhirnya dengan mengatakan kalau dia akan membawa Franky mati bersamanya. Dari kata-kata ini, terlihat memang kalau Sasaki udah sampai pada batasnya dan siap dengan segala macam resikonya. Serudukan Sasaki telak mengenai General Franky. Tapi Franky dengan sigap langsung keluar dari General Franky dan melakukan serangan andalannya Radical Beam, tepat mengenai perut Sasaki yang merupakan titik lemahnya. Gue rasa pertarungan ini sudah selesai. Mungkin memang Sasaki belum mati, tapi jelas butuh waktu yang lama untuk kembali bangkit dan bisa bertarung lagi. Satu persatu dari anggota Tobiropo mulai tumbang. Kemarin di chapter sebelumnya Hushu sudah tumbang melawan Jinbei. Ulti juga gue rasa udah tumbang karena serangan dari Nami menggunakan Zeus. Sekarang Sasaki tumbang melawan Franky. Mungkin untuk beberapa chapter ke depan bakal memperlihatkan anggota Tobiropo yang lain. Anggota Tobiropo yang belum terlihat pertarungannya cuma tinggal satu, yaitu Black Maria. Kemungkinan besar beberapa chapter ke depan bakal memperlihatkan pertarungan antara Robin melawan Black Maria. Oke, selesai sudah pertarungan Sasaki dan juga Franky. Beralih ke atap Onigashima di mana Yamato bertarung melawan Kaido. Dan di sini Yamato udah berada dalam bentuk hybridnya. Seperti yang udah banyak orang prediksi, Yamato memiliki buah iblis tipe Zoan. Dan gue yakin juga bukan Zoan biasa. Kemungkinan besar mythical Zoan kayak punya Kaido. Diperkuat dengan perkataan Kaido kalau dia susah payah untuk mendapatkan buah iblis itu. Bayangkan aja, seorang Yonko Kaido bersusah payah untuk mendapatkan sebuah buah iblis. Pasti bukan buah iblis biasa dong ya. Anak buahnya aja rata-rata punya Ancient Zoan, apalagi ini anaknya. Tapi ternyata Yamato nggak sengaja memakan buah iblis ini. Alasan dia memakan buah iblis ini karena dia lapar. Jadi dia itu nggak tahu kalau buah yang dia makan itu adalah buah iblis yang mengakibatkan dia kehilangan kemampuan untuk berenang. Padahal cita-citanya adalah keluar dari Wano ini untuk bebas berpetualang. Alasan yang nggak asing kan? Mirip sama kejadian Luffy ketika memakan buah Gomu Gomu no Mi. Dia nggak sengaja, nggak tahu kalau buah yang dia makan itu buah iblis, berakibat dia jadi manusia karet. Masih belum diketahui juga jenis pasti dari buah iblis milik Yamato ini. Kalau dilihat dari bentuk hybridnya, terlihat seperti jenis kucing, ya nggak? Entah serigala, harimau, atau jenis kucing yang lain. Kalau dari banyak teori yang beredar, buah iblis milik Yamato ini adalah harimau, lebih tepatnya harimau putih. Teori ini merujuk ke mitologi Tiongkok tentang seekor naga yang selalu bertarung dengan harimau putih. Naga yang melambangkan Yang dan harimau yang melambangkan Yin. Jadi naga dan harimau ini selalu berseberangan, seperti halnya Kaido dan juga Yamato. Mereka berdua memiliki ideologi yang berbeda dan sejauh ini mereka berdua juga selalu bertarung. Banyak juga yang meyakini kalau gambar dari Kanjuro yang ini, Ryunosuke, adalah spoiler dari kekuatan Kaido. Selain Ryunosuke, Kanjuro juga menggambar satu hewan lagi, yaitu harimau. Kalau gue pribadi sih masih belum yakin juga, tetapi yang jelas Zoan yang dimiliki Yamato ini jenis kucing. Kelihatan dari bentuk hybridnya ya, hidung, taring, dan bentuk kaki tangannya jelas kucing banget. Sebenarnya ketika pertama kali gue lihat perubahan ini, gue ngira kayak bentuk sulongnya Minx, ya nggak? Karena ada semacam asap atau awan yang menyelimuti dia gitu.
Oke, kita tunggu aja chapter-chapter berikutnya. Sebenarnya buah iblis apa yang dimiliki Yamato? Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu. Tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.